pacarannya baik-baik aja kayak mereka nggak berdosa gitu. Setiap orang lah punya jalan hidup masing-masing, punya cerita hidup masing-masing. Ya kalau kita ya seperti ini ya sayangnya apa adanya. Simpel aja ya, kalau suka ya lihat kita, kalau nggak Tiga bawain dulu ya. Ada. Ya, mungkin Teteh lagi rame kemarin, ada apa sih dengan netizen? Ada netizen. Kapan sih? Kemarin update statusmu itu. Gua lupa. Ya intinya kan primitif ya, kamu ngomong primitif apa? Aku malah nggak lihat. Ya kamu kan kerja terus. Jadi kan apa ya namanya tuh hubungan aku kayak tiba-tiba ya gara-gara kita memang suka umbar kemesraan sih. Iya. Nah, emang naturalnya gitu pacaran. Daripada diumpet-umpetin kan, emang gitu pacaran kita. Nah, terus kan dibilang kayak, "Wih, kok belum nikah gini." Ya kayak kaum primitif aja lah pacaran, banyak kok yang kayak kita. Maksud tuh ya emang lumrahnya gitu kali pacaran. Gitu, memang kita nggak ada jaga image gitu sih, kayak ya udah di sosmed ya pacaran kita gitu ya nggak munafik. Nggak yang ngomong pacarannya baik-baik ternyata keluar videonya atau hamil duluan. Kita jangan saya. Padahal udah nikah. Itu gara-gara foto prewedding itu kan ya Teh? Sebelumnya yang Atau tadi- video yang- Oh iya, video foto yang setelah prewedding itu. aja Iya. dikomentarin. Cuman ya kebetulan kita kan punya emak-emak gemoys lover. Jadi kita punya fans fanatik namanya gemoys lover itu. Jadi pas kita yang prewedding itu memang pada perang sosmed mereka. Ya maksud itu netizen yang dari luar yang nggak ngikutin kita dari awal, kayak masa foto preweddingnya vulgar kayak gitu terus si apa namanya mak gemoys lover ya pasti pada nyerang juga, pada ngebelain ya. Padahal itu konsepnya bukan dari kita kan? Bukan dari kita, emang dari Rio Motret pengennya tuh beda dari yang lain. Tapi kita tuh memang mau ngadain foto prewedding yang ketutup sih, yang bener-benernya gitu. Kalau yang kemarin tuh kayak buat kita pajang nanti suatu saat nanti gitu pernikahan, itu pengen dipajang di pernikahan kita kayak beberapa foto gitu. Teh, tapi dari faktor keluarga sendiri melihat kemesraan diunggah seperti itu ada Pro kontra juga. Bangga Mas sih, Edo bangga. juga. Bangga gimana tuh? Maksudnya Nggak tahu sayang gimana dari keluarga kamu? Kalau dari keluarga aku sih mungkin karena nyokap udah tahu pacaran kita arahnya kemana, dan kayak ya nggak peduli gitu dengan omongan netizen. Maksudnya ya kita maksudnya kita apa kita buat yang suka sama kita aja gitu. Buat apa ngedengerin kalau kita ngedengerin semua omongan orang nggak akan ada habisnya. Karena kadang orang iri itu bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena ngelihat kebahagiaan kita. Ada yang kayak gitu. Teh, artinya kan sulit dengan menulis kata-kata primitif, netizen jadi rame lagi nih. Artinya kenapa sih Teteh kok akhirnya mengeluarkan kata-kata demikian, nggak terlalu kasar atau gimana ya? Ya kesel aja sih, kayak sebenarnya aku mau balesin komentar itu kan nggak bisa satu-satu, ya udah aku upload video aja. Kayak kalian enggak aja, pasti kalau pacaran kan sama aja kayak kita kayak gitu. Bukan karena masalah yang dibilang kamu terbawa arus di klub malam. Oh itu beda lagi. Jadi aku tuh sekarang tuh ya dikomentarin masalah pekerjaan aku, dikomentarin masalah pacaran kita. Nah aku emosi lama-lama kayak gitu. Ya udah aku katain balik primitif mereka, kayak mereka pacarannya baik-baik aja, kayak mereka nggak berdosa gitu. Setiap orang lah punya jalan hidup masing-masing, punya cerita hidup masing-masing. Ya kalau kita ya seperti ini ya sayangnya apa adanya. Simpel aja ya, kalau suka ya lihat kita, kalau nggak suka ya udah. Toh kita juga nggak ngurusin sebenarnya. Iya. Dan itu juga pekerjaan kita kan berbeda. Kayak aku tuh kan kerjaannya DJ, keluar kota gitu, tour ke klub. Nah kalau dia ini kan aktor yang di lokasi syuting terus. Jadi ketika kita bertemu tuh ya bisa mesra banget karena kangen gitu. Karena kan ketemunya agak susah, jarang. Teh, dari semua hujatan netizen, ada omongan gak enak, apa sih yang paling gak enak Teh? Ya itu, wah belum nikah kok udah mesra banget gitu, kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sih lumrah, orang teman-teman aku aja yang pacaran gitu.
kuping panas? Panas Apa jempol? Jempol panas nggak teh? Artinya mau Bales gitu. Nah dia tumben nih menanggapin, biasanya dia cuek loh. Karena aku yang dulu nanggapin, malah sekarang aku yang cuek. Kenapa sekarang? Bukan gara-gara job tahun baru. Kok job ya? Enggak, job tahun baru kan kemarin tuh aku udah di DP job tahun baru, cuman karena memang karena kebijakan kota tersebut tidak bisa mengadakan event, akhirnya tuh ya cancel. Ya udah, karena gak ada kerjaan, ya udah aku kayak bacain komen. Biasanya enggak, kalau lagi sibuk nggak bacain komen. Nah kalau aku udah bacain komen berarti itu lagi free. Iya, nah kan aku lagi free, terus dianya di lokasi syuting terus kan, jadi aku kayak ya udah kayak bacain komentar, ya aku bales-balesin gitu. Gatel gitu liatnya. ada rencana mau lapor nggak? Lapor enggak lah, capek. Siapa tahu kan ada yang benar-benar bikin. Oh enggak lah, enggak, kalau kesana sih enggak. Semoga apapun itu kita bisa selesaikan dengan obrolan. Misalkan nanti dia balas lagi nih netizennya, ya udah aku balas lagi sampai puncak mana tuh. Mau balas-balasan gitu, aku jabanin deh. Tapi kalau buat kasus hukum kita mah udah ngeri saya. Ya, kecuali tindakannya udah kelewat batas baru kita. Kalau masih antara kita sih nggak apa-apa. Kalau udah bawa-bawa keluarga mungkin ya, nggak tahu juga sih ya. Tapi sejauh ini sih masih mereka komentarin antar kita doang. Tapi sebenarnya kalau menurut aku netizen itu sebenarnya tuh secara nggak langsung mereka tuh ngefans sama kita. Kalau nggak mungkin diperhatiin dong sama mereka. Ya cuman kan kadang-kadang kalau ngomongnya keterlaluan gemes gitu. Iya sih. Teh sampai akhirnya duo gemoy fanbase-nya pasang badan buat membalas haters. Gimana nih tanggapannya? Masa kita mak-mak. Masa aku sekarang emak-emak. Jadi followers aku sekarang dulu kan cowok, sekarang tuh followers aku cewek semua, emak-emak yang hijaban. Jadi kemarin aku pas nge-DJ di mana sih? Di Solo ya? Solo. Di Solo, di depan klub itu udah ada emak-emak bawa oleh-oleh kayak Kak Dinar ini buat Ido sama Dinar. Kemarin gitu. juga bahkan disampurin kalau kasih chicken lapis si Binong. Iya, jadi mereka tuh fans kita tuh bener-bener dibilangnya tuh ini anak kita. Iya, orang tua digital kita. orang tua digital. Ya nggak tahu ya, aku juga nggak tahu fansnya itu sepanatik itu. Kita juga nggak nge-planning, nggak nyuruh, tiba-tiba terbentuk aja. Bahkan aku dapet info mereka tuh punya grup WhatsApp sampai ke luar negeri, ada yang di Arab Saudi, di Hong Kong, di Singapura. Terus yang lucunya kalau kita lagi berantem, misalnya yang kayak kemarin kita putus, jadi aku dimarahin, kamu juga dimarahin. Jadi mau nggak mau kita yang ya udah ini lagi deh, introspeksi diri lagi. Iya, dan sempet katanya mereka tuh sampai kalau kita marahan tuh mereka nggak bisa makan. Iya serius itu beneran. Jadi ada video lucu mereka kayak nggak bisa makan di pojokan gara-gara Dinar sama Rido berantem. Ayo jangan berantem dong. Ini aku nggak masak loh, suami aku nggak makan gara-gara berantem. Iya beneran segitunya. Aku nggak tahu sepanatik itu, fansnya aku juga kaget. Berarti ada Akan senang sama Bang Ali kan banyak kan campus, tapi sekarang banyak jadi yang diperhatiin berdua gitu kan. Bang Ali dua. Iya jadi Senang ada fans. ya seneng, jadi ada fans baru, marketnya juga berubah ya. Jadi aku tuh kayak family market sih sekarang. Kalau dulu kan lebih ke ugal-ugalan market. Barbar. Dulu kan yang fansnya cowok-cowok, kalau sekarang Candy yang Boys. fansnya ibu-ibu. Produk aja yang masuk tuh produk ibu-ibu. Kalau dulu tuh nggak ada produk ibu-ibu. Aku tuh produknya cowok, liquid lah, vape gitu-gitu. Kalau sekarang kue, obat mencret, ya kan? Iya bener. Yang gitu-gitu. Teh akan ada pembentukan fanbase juga mungkin kayak fanbase lainnya. Nggak tahu sih ya, tapi sejauh ini mereka tuh, aku dapat info dari asisten aku, mereka itu bikin grup WhatsApp, katanya satu WhatsApp tuh ada yang 400 orang, ada yang 60 orang, dan itu tuh nggak satu, jadi kayak ada beberapa kubu gitu. Dan banyak di luar daerah, bahkan ada sampai Taiwan, Hong Kong, Australia. Aku juga bingung tuh kok bisa gitu. Jeddah paling jauh. Oh, kita pernah juga didoain depan Ka'bah ya saya. Iya, Dinar, Enrido, semoga berjodoh, amin depan Ka'bah. Terus dikirimin videonya, saya kenapa didoain gini? Iya. Merinding aku. Iya, terus gimana teh jadinya? Lebih demen di follow cowok-cowok atau sekarang atau mak-mak nih sekarang? Nggak tahu sih ya, kalau mama ribuh banget ya. Aku agak deg-degan sih, jadi aku tuh takut nih ketika aku upload di yang seksi. Waduh, mama gimana ya nih tanggapannya gitu.
Jadi sekarang lebih hati-hati kalau posting. Ih, parah banget ini video India. Jadi kapan rencananya untuk tunangannya?